Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri pelajaran mandiri Jarum Guru ASN P3K. Kali ini kita akan membahas soal kalkulus bagian ketiga. Oke, tanpa panjang lebar, kita masuk ke soal nomor pertama. Sebuah mobil di suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan A dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang terbentuk antara kedua lampu dari mobil adalah titik-titik, maka jarak kedua lampu adalah. Kalau kita lihat dari sini, dari jawabannya, kita coba sudutnya 100 terus 20 ya, karena di sini belum ada sudutnya sehingga kita belum ada jawabannya. Kalau kita coba dengan 120, apakah bisa menemukan hasil seperti ini? Oke, ilustrasinya gini. Katanya ada mobil di sini berjarak 16 km dari lampu A. Di sini 16 km dan 28 km dari lampu jalan B. Sudut yang terbentuk adalah 120. Maka jarak A ke B berapa? Oke, rumus apa yang akan kita gunakan? Kita lihat di sini ada dua sisi mengapit satu sudut. Ketika dua sisi mengapit satu sudut, berarti yang kita gunakan adalah aturan kosinus. Ya. Misalkan saya kasih simbol AB itu adalah X. Berarti kita punya X kuadrat itu sama dengan sisi yang mengapit sudut 16 kuadrat ditambah 28 kuadrat. Dikurangi 2 kali sisinya itu. 16 kali 28 cos 120. Oke, 16 kuadrat itu hasilnya adalah 256. 28 kuadrat adalah hasilnya 784 dikurangi 2 kali di sini 16 kali 28 itu adalah 448 cos 120 negatif setengah. Oke, kita punya berarti di sini 256 ditambah 784 habis jadi positif 448. Kalau kita jumlahkan itu semuanya adalah 1488. Ini masih dalam X kuadrat ya. Jadi kalau X itu sama dengan akar dari 1488. Itu kalau kita uraikan nanti ketemu 16 kali 93 atau jadi 4 akar 93. Wah, ternyata benar ya. Sudut yang diharapkan maksudnya di sini adalah 120. Makanya ketemu 4 akar 93. Oke, semoga jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lawan ini bermain layang-layang. Benang yang telah dia ukur sepanjang 64 meter. Apabila sudut elevasi benang tersebut sebesar titik-titik dari permukaan tanah, maka tinggi layang-layang. Oke, sudutnya belum ada nih, jadi sebenarnya kita belum bisa mengerjakan. Tapi kalau kita analisis, di sini semuanya ada akar 3 sama akar 2, akar 3, akar 2. Ya. Akar 3, akar 2. Cut. 3, 2. Roni bermain layang-layang, benang yang telah dia ukur sepanjang 64 meter. Apabila sudut elevasi benang tersebut sebesar titik-titik dari permukaan tanah, maka tinggi layang-layang Roni adalah akar 2 dan akar 3. Akar 2, akar 3, akar 2, akar 6. Di sini hampir berhubungan dengan akar 2 dan akar 3 ya. Akar 6 itu 3 kali 2. Berarti kita memerlukan sudut yang menghasilkan akar 2 dan akar 3. Kita coba sudutnya adalah 75 ya. Oke. Kita bermain di sini Roni katanya.
bermain layang-layang. Jarak benang itu adalah 64. Nah, sudutnya kita punya 75. Permisalan ya, coba-coba. Maka tinggi layang-layang dari tanah itu X. Berarti ada depan, ada miring, demi. Berarti kita punya adalah sin. Sin 75 itu sama dengan X per 64. Oke, kita otak-atik dulu sin 75. Sin 75 itu kita bisa merubah menjadi sin 30 ditambah 45. Oke, kalau sin 30 ditambah 45 itu jadi kita berubah menjadi sin cos sin. Karena di sini tambah, maka karena sin masih ditambah. Sin 30 cos 45 cos 30 sin 45. Sin 30 kita punya setengah, cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 30 adalah setengah akar 3. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sehingga kita punya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kita keluarkan, kita punya adalah 1/4 akar 2 ditambah 4-nya udah keluar ya. Habis jadi akar 6. Di sini si 75 kita punya adalah X per 64. Oke, kita sekali silang. Berarti X sama dengan 64/4 akar 2 ditambah akar 6. 64 bagi 4 itu 16. Akar 2 ditambah akar 6. Ternyata kalau 75 itu jawabannya adalah 16 akar 2 ditambah akar 6. Yang itu yang E ya. Supaya ketemu ini ada ya nggak ya? 75 nggak ada. Berarti ini kemungkinan kesalahan ya. Kita cuma bisa menebak-nebak bagaimana mendekati 32. 75 ternyata masih mendekati. Oke. Jadi silakan boleh mencoba lagi di rumah. Kalau saya mencoba dengan 75. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal v0 meter per detik turun sejauh s v0 t ditambah 16 t kuadrat dalam 3 detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi. Ini kita punya vt, kita punya t dan s ya. Ingat s sama dengan v0 T ditambah 16T kuadrat. Dari jarak kita akan mengubah ke dalam kecepatan, berarti ada turunannya. Karena turunan dari jarak adalah kecepatan. Berarti kita punya V0 ditambah 32 ya, T. Ini Vt atau kecepatan akhir. T-nya berapa detik? 3. Berarti kita punya V3 sama dengan V0 ditambah 32 kali 3. V3-nya adalah 140. 140 sama dengan V0 ditambah 96. Bina ruas, jadi V0 sama dengan 44. Oke, kita cari jarak atau tinggi ya. S sama dengan V0T ditambah 16T kuadrat. Kita punya S-nya itu dalam 3 detik. Berarti kita punya V0-nya berubah menjadi 44 kali 3 ditambah 16 kali 3 kuadrat. 44 kali 3 itu 132 ditambah 16 kali 3. Oh, bukan 3, berarti 9 ya. 16 kali 9 adalah 144. Dijumlahkan menjadi 276. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal. Oh, udah habis ternyata.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.